Ini sangat indah, sangat indah. Terutama ketika matahari pagi menyinari wajah cantik Xia Qingswei, satu senyuman saja dapat memurnikan segalanya. Aku benar-benar ingin memeluknya erat-erat dan menjadikannya milikku. Shen Fan yang sedang mengagumi Xia Qingswei tiba-tiba menyadari ada sehelai daun di rambut Xia Qingswei. Jangan bergerak, kata Shen Fan sambil membungkuk ke depan. Wajahnya perlahan mendekat ke Xia Qingswei sementara dia mengulurkan tangan untuk mengambil daun dari rambutnya. Melihat Xia Qingswei saat ini, dia juga berdiri berjinjit, mengulurkan tangan untuk dengan lembut menyeka hujan dari bahu Shen Fan. Dengan cara ini, tindakan kedua orang itu secara mengejutkan konsisten. Xia Qingswei berjinjit mengangkat wajahnya yang cantik dan meraih ke atas. Di sisi Shen Fan, dia mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke arah Xia Qingswei. Matahari pagi sedikit menyilaukan tetapi bagi orang luar, pemandangan kedua orang itu tampak seperti sepasang kekasih yang sedang berciuman. Saat ini bahkan udaranya pun terasa manis. Orang-orang yang lewat makan makanan anjing itu sesuap demi sesuap sambil memandangi Shen Fan dan Xia Qingswei, sang pangeran dan putri rupawan, dan membicarakan mereka dengan iri. Wow, takdir seperti apa yang membawa mereka bersama? Mereka sangat cocok. Mereka sangat tampan dan cantik. Aku jadi ingin jatuh cinta dengan mereka. Tiba-tiba aku merasa sangat lega. Tadi aku gugup dan mudah marah, tapi sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Petik, Xia Qingswei sama sekali tidak mendengar apa yang orang lain katakan karena dia juga sedikit linglung saat ini. Sejujurnya aku merasa sangat gelisah di gang tadi dan nafasku sedikit tidak stabil. Sekarang di bawah matahari pagi yang hangat seperti itu, menyaksikan Shen Fan mendekatinya sedikit demi sedikit, dia merasakan semacam kebahagiaan. Mungkin juga karena hubungan mereka di jalan, Xia Qingswei tidak takut Shen Fan akan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Mungkin juga karena Xia Qingswei tahu bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang membuatnya ingin memberinya ciuman. Singkatnya, Xia Qingswei terpesona sesaat ketika dia melihat bibir Shen Fan perlahan mendekat. Shen Fan secara alami melihat reaksi Xia Qingswei dan dia tidak akan pernah mencium Xia Qingswei di tempat seperti itu. Jadi dia mengulurkan tangan dan dengan cepat memetik daun dari rambut Xia Qingswei dan berkata, "Yah, tadi ada daun di rambutku, tapi sekarang sudah tidak apa-apa." Setelah diingatkan oleh Shen Fan, Xia Qingswei akhirnya sadar. Dia dengan cepat berbalik dan menjauhkan diri dari Shen Fan lagi. Setelah hujan, langit cerah dan Shen Fan melanjutkan mengendarai sepedanya untuk mengantar Xia Qingswei ke sekolah. Namun, ketika Shen Fan tiba di gerbang sekolah, dia melihat dari jauh bahwa bagian terdalam gerbang sekolah itu penuh dengan air. Situasi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan siswa serta orang tua telah melaporkannya, tetapi pihak sekolah belum menyelesaikannya. Dan sekarang banyak siswa memasuki sekolah berbaring di genangan air. Ketika Shen Fan melihat ini, dia mengerutkan kening dan mobil yang tadinya melambat malah sedikit mempercepat lajunya. Pada saat ini Xia Qingswei juga menyadari bahwa mereka telah tiba di gerbang sekolah sehingga dia buru-buru berbicara kepada Shen Fan. "Kita hampir sampai di depan pintu Shen Fan, tolong hentikan mobilnya, aku mau turun." Namun, yang tidak Xia Qingswei duga adalah Shen Fan tidak hanya tidak menghentikan mobilnya, tetapi berbicara dengan nada yang sedikit tidak dapat ditolak. "Jangan bergerak, duduk saja di situ. Di depan ada genangan air, aku akan mengantarmu langsung." Xia Qingswei sedikit tertegun setelah mendengar ini. Meskipun suara Shen Fan tidak mendominasi atau kasar, nada ini adalah pertama kalinya Xia Qingswei mendengarnya. Tetapi ketika Xia Qingswei mendengar Shen Fan mengatakan bahwa dia ingin menerimanya, dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Akan buruk jika guru melihatnya. Tepat ketika Xia Qingswei berpikir Shen Fan akan membuat masalah lagi, dia tiba-tiba mendengar suara hati Shen Fan. "Jika guru melihatmu, kamu bisa membuat banyak alasan. Tetapi mengharapkan wanitaku mengarungi air seperti ini adalah mustahil. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyentuhmu kecuali aku bahkan bukan hujan." Xia Qingswei yang masih mendesak Shen Fan untuk menghentikan mobil merasa sangat hangat di hatinya setelah mendengar kata-kata Shen Fan sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan merasakan mobil itu melaju lebih cepat dan tubuhnya tanpa sadar condong ke punggung Shen Fan. Akhirnya kecepatan mobil Shen Fan menjadi semakin cepat dan ketika dia mencapai genangan air, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Mobil itu melaju melalui genangan air dan memasuki sekolah dengan mulus. Pada saat ini para siswa di dalam dan di luar sekolah sudah melihat Shen Fan dan yang lainnya. Dan melihat Shen Fan mengendarai sepedanya semakin cepat, dia tahu bahwa Shen Fan akan menerobos genangan air itu. Jadi semua siswa minggir untuk memberi jalan bagi Shen Fan. Faktanya, para siswa tidak hanya memberi jalan. Yang paling penting adalah mereka yang tidak pernah tahu bahwa Shen Fan dan Xia Qingswei adalah pasangan semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian mereka menyaksikan Xia Qingswei meringkuk di punggung Shen Fan dan bergegas masuk ke sekolah dengan makanan anjing berserakan di seluruh tanah. Teman-teman sekelas juga tampak iri. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa air yang terciprat oleh sepeda Shen Fan terasa manis. Tanpa mereka sadari, para siswa makan makanan anjing sesuap demi sesuap. Bukan hanya teman-teman sekelas yang melihat Shen Fan dan Xia Qingswei bermesraan seperti itu. Wali kelas Shen Fan juga melihatnya. Bab 81 yang terakhir di kelas membimbing yang teratas di kelas, apakah kamu bercanda?
Wali kelas Sen Fan selalu datang lebih awal daripada guru dan teman sekelas lainnya. Dia bahkan punya kebiasaan berdiri di depan jendela kantor setelah tiba, minum teh, dan mengawasi siswa di gerbang sekolah. Sebenarnya ini hanyalah kebiasaan baginya. Namun hari ini karena kebiasaannya, dia menemukan rahasia terbesar di kelas. Yaitu dia melihat Sen Fan dan Xia Qingswei mengendarai sepeda mereka dan memasuki gerbang sekolah dengan gaya angkuh dan bermartabat. Kepala sekolah awalnya sedang minum teh dengan ekspresi nyaman di wajahnya, tetapi setelah melihat ini dia menyemburkan seteguk teh ke gelas dengan puff. Ini adalah reaksi pertama guru kelas. Setelah itu, kepala sekolah berpikir dia salah lihat, mengucek matanya karena tidak percaya, dan menyeka kaca dengan lengan bajunya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu benar-benar Sen Fan dan Xia Qingswei yang sedang mengendarai sepeda bersama. Dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Benar, itu si brengsek kecil Sen Fan. Tapi kenapa Xia Qingswei anak sebaik itu memilih untuk bersama Sen Fan? Memikirkan kepala sekolah di sini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru matematika kepadanya beberapa waktu lalu. Mereka bilang Sen Fan itu jenius. Dia jelas luar biasa dan mereka juga bilang bahwa ujian masuk perguruan tinggi akan mengejutkan semua orang. Aku mengerti segalanya. Sekarang sepertinya bajingan kecil Sen Fan ini benar-benar bukan orang biasa. Apa-apaan itu, aku menyuruhmu duduk satu meja dengan Xia Qingswei tetapi kamu malah berboncengan sepeda dengannya. Kepala sekolah semakin marah saat melihatnya. Terutama ketika melihat Sen Fan dan Xia Qingswei saling menatap, mereka memiliki tatapan yang begitu mesra di wajah mereka. Kepala sekolah menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Sen Fan dan dua orang lainnya, pasti ada sesuatu yang salah. Memikirkan hal ini, kepala sekolah tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba membuka jendela dan hendak memanggil Sen Fan, tetapi Sen Fan sudah berbelok di tikungan bersama Xia Qingswei dan menghilang dari pandangan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah melihat ke bawah lagi dan menemukan seorang siswa di kelas sehingga dia berteriak. Siapa? Kamu tunggu sebentar. Teman sekelas yang baru saja lewat terkejut ketika mendengar bahwa kepala sekolah memanggilnya. Dia berhenti di tempatnya dan melihat ke atas. Alhasil, aku mendengar kepala sekolah berkata dengan suasana hati yang buruk. Masuk ke kelas dan ketika Sen Fan datang, suruh dia segera menemuiku. Teman sekelas itu mendengar nada bicara guru dan sepertinya sedang marah, sehingga dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan berbalik dan melarikan diri. Alhasil, teman sekelas kebetulan bertemu Sen Fan di luar pintu kelas dan langsung memberitahu Sen Fan semua yang baru saja dikatakan oleh kepala sekolah dan nada bicara kepala sekolah. Sen Fan terkejut setelah mendengar ini dan menduga bahwa dia mungkin telah terlihat oleh guru ketika dia membawa Xia Qingswei ke gerbang sekolah barusan. Namun Sen Fan dengan cepat menjadi tenang. Dia pasti sudah mempersiapkan mental ketika dia bergegas masuk ke gerbang sekolah bersama Xia Qingswei. Jadi Sen Fan berbalik dan langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Ketika Sen Fan tiba di depan pintu kantor, dia berhenti, merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu. Ketika pintu diketuk, Sen Fan hanya mendengar kepala sekolah berbicara dengan dingin di dalam ruangan. Masuk. Sen Fan tidak ragu dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Dia pertama melihat ke dalam dan menemukan bahwa hanya guru kelas yang berada di ruangan itu sebelum dia masuk. Sen Fan masih menatap kepala sekolah dengan senyum di wajahnya, yang merupakan ekspresi khasnya setelah melakukan kesalahan. Guru, apa yang Anda inginkan dari saya? Kepala sekolah marah ketika melihat ekspresi main-main Sen Fan. Jadi kepala sekolah yang marah menunjuk Sen Fan dan berkata dengan tidak senang. Masih punya keberanian untuk bertanya apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan? Sen Fan, Sen Fan, terima kasih padaku karena menangkapmu. Kalau tidak aku tidak akan tahu kalau kau punya kemampuan ini. Tidak heran guru matematikamu bilang kau luar biasa dan kau adalah seorang jenius yang akan mengejutkan semua orang di ujian masuk perguruan tinggi di masa depan. Sekarang sepertinya apa yang dikatakan guru matematikamu benar sekali. Sen Fan merasa sedikit aneh ketika mendengar apa yang dikatakan oleh guru kepala sekolah. Setelah dipikirkan dengan saksama, dia menyadari bahwa berdasarkan penampilannya di kelas matematika, guru matematika tidak akan mengatakan sesuatu yang sarkastik. Jadi, Sen Fan membela diri dengan ekspresi pahit di wajahnya. Guru, saya pikir apa yang dikatakan guru matematika tidak seperti yang Anda pahami. Ketika kepala sekolah mendengar bahwa Sen Fan masih ingin berdebat dengannya, dia menjadi lebih marah. Bukan itu maksudku, aku menyebut ini pemahaman yang menyeluruh. Sen Fan, aku terus mengawasi Xia Qingswei karena takut seseorang mungkin merindukannya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan berhasil. Sen Fan mendengarkan kata-kata guru dengan wajah pahit dan merasa seperti terkena 10.000 poin kerusakan di hatinya. Tidak guru, apakah aku benar-benar seburuk itu? Tidak mungkin. Meskipun kata-kata Sen Fan terdengar agak kesal di mata wali kelas, itu tetap saja sebuah alasan. Jadi wali kelas yang marah menggertakkan giginya dan menunjuk Sen Fan. Baiklah, Sen Fan, tidak hanya kamu pandai menjawab, kamu juga sudah belajar bagaimana mengalihkan perhatianku. Jelaskan padaku sekarang mengapa Xia Qingswei mengendarai sepedamu ke sekolah.
Setelah guru wali kelas selesai berbicara, dia sepertinya merasa kata-katanya tidak cukup kuat, jadi dia menyipitkan matanya dan menambahkan kalimat lain. Jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku hari ini, kamu harus menelepon orang tuaku besok. Ketika Sen Fan mendengar kata-kata terakhir dari kepala sekolah, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Sepertinya kepala sekolah serius kali ini. Jika aku tidak menjelaskannya dengan hati-hati kepadanya, konsekuensinya akan serius. Sen Fan yang telah memahaminya berhenti tersenyum dan menjadi serius. Kesungguhannya tak terhindarkan menenangkan kepala sekolah dan dia memutuskan untuk mendengarkan dengan saksama untuk mencari tahu apa alasannya. Namun Sen Fan terdengar berbicara dengan sangat serius. Sebenarnya ini masalahnya, aku sudah mengajari Xia Kingswei matematika beberapa hari terakhir ini. Untuk berterima kasih atas kontribusi tanpa pamrih saya, Xia Kingswei memberi saya hadiah. Tapi aku tidak menyangka ketika aku pergi untuk mengambil hadiahnya, hujan mulai turun. Sen Fan, cukup. Ketika guru kepala mendengar ini, dia benar-benar marah dan wajahnya memerah karena marah. Dia pikir Sen Fan akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi semakin dia berbicara, semakin menggelikan jadinya dan dia terus berbicara omong kosong. Ketika pertama kali mendengar kata les, saya pikir Xia Kingswei sedang memberi les pada Sen Fan. Setelah mendengarkan dengan saksama, Sen Fan justru mengatakan bahwa dia sedang memberi les pada Xia Kingswei. Kepala sekolah sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Sungguh lelucon, murid terakhir di kelas membimbing murid pertama di kelas. Apakah dia bercanda? Baginya yang telah menjadi guru selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal baru seperti itu. Akhirnya kepala sekolah tidak tahan lagi dan membanting meja, ingin Sen Fan memanggil orang tua. Ketika Sen Fan melihat kepala sekolah membanting meja, dia tahu bahwa konsekuensinya akan serius, jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk membela diri. Hei guru, Anda harus percaya pada saya. Bagaimana mungkin guru kelas mendengarkan perkataan Sen Fan? Mereka bersikeras menelepon orang tua Sen Fan. Namun pada saat yang kritis, Sen Fan dan kepala sekolah mendengar seseorang berdeham pelan di depan pintu pada saat yang sama. Setelah itu Sen Fan dan orang itu berbalik tanpa sadar dan melihat ke arah pintu. Saya menyadari bahwa guru matematika telah masuk tanpa saya sadari. Dan sepertinya dia sudah berdiri di sana sejak lama. Baru setelah kepala sekolah ingin mencari orang tua Sen Fan, guru matematika itu berdeham pelan. Menyela mereka berdua. Selanjutnya kalimat pertama yang diucapkan guru matematika membuat kepala sekolah terpana. Bab 82 pengawasan dari guru wali kelas. Kepala sekolah, guru matematika, dan Sen Fan saling berpandangan selama 3 detik. Sen Fan adalah orang yang paling cepat bereaksi. Mungkin dia tahu bahwa guru matematika sedang membantunya, jadi dia dengan cepat berbalik dan berbicara kepada guru matematika. Guru, Anda di sini. Setelah mendengar ini, guru matematika tersenyum dan mengangguk pada Sen Fan, lalu berjalan melewati Sen Fan dan menghampiri wali kelas. Dia berdiri di antara Sen Fan dan kepala sekolah dan berbicara kepada kepala sekolah. Hong Tua, mungkin kamu benar-benar salah paham tentang Sen Fan. Faktanya, Sen Fan benar-benar seperti yang dia katakan barusan, dia sudah menjadi yang pertama di kelas dalam matematika. Setelah mendengar apa yang dikatakan guru matematika, kepala sekolah membelalakkan matanya tak percaya, mengira dia salah dengar. Namun guru matematika itu menduga bahwa kepala sekolah tidak akan mempercayainya, jadi dia melanjutkan dengan tersenyum. Apakah kamu ingat aku pernah memberitahumu beberapa waktu lalu untuk mengawasi Sen Fan? Dia bukan orang biasa, dia benar-benar berbakat. Mungkin kamu salah paham waktu itu, maksudku anak ini benar-benar luar biasa. Dia selalu memberiku kertas kosong saat ujian, tetapi tanpa diduga dia mendapat jawaban terbaik hari itu, bahkan Sun Zipeng dari kelas kami tidak sebaik dia. Kepala sekolah semakin terkejut saat dia mendengarkan apa yang dikatakan guru matematika, tetapi pada titik ini dia mempercayainya. Tapi hanya itu kepala sekolah memandang Sen Fan dengan lebih tidak percaya lagi, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya mendengar guru matematika terus menjelaskan. Jadi apa yang Sen Fan katakan barusan tentang membimbing Xia Kingswei dalam matematika benar adanya, aku bisa menjaminnya. Kali ini wali kelas benar-benar kehilangan kesabaran. Dia menghela napas dalam-dalam, mengangguk, dan duduk di kursi. Namun setelah guru matematika itu membuat janji kepada kepala sekolah, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Sen Fan dan tiba-tiba menyadari. Oh, akhirnya aku mengerti. Tidak heran Xia Kingswei bisa menjawab soal matematika itu dengan mudah terakhir kali yang tidak bisa dipecahkan oleh seluruh kelas. Ternyata kamu membantunya di belakang layar. Sen Fan tidak menyangka bahwa guru matematika itu begitu pintar sehingga dia bisa menebak bahwa soal yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun di kelas itu dipecahkan olehnya yang membantu Xia Kingswei di belakang layar. Namun pada titik ini tidak ada yang perlu disembunyikan sehingga Sen Fan hanya bisa terkekeh bodoh sambil menggaruk kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Alhasil, guru matematika itu memandang Sen Fan dengan kepuasan yang lebih besar lagi. Sen Fan, aku percaya pada kemampuanmu. Ini adalah hal yang baik bahwa kamu memberikan pelajaran tambahan kepada Xia Kingswei. Saya harap dengan bantuanmu Xia Kingswei dapat meraih hasil yang baik dalam matematika. Saya mendukung kalian berdua. Kemudian guru matematika memberi isyarat kepada Sen Fan dan memintanya untuk keluar terlebih dahulu.
Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dengan kepala sekolah. Sen Fan selaras dengan guru dan tahu sekilas bahwa guru matematika berusaha membantunya dan dia langsung merasa berterima kasih. Kemudian perlahan seolah takut kepala sekolah akan melihatnya, dia diam-diam meninggalkan kantor. Setelah guru matematika melihat Sen Fan pergi, dia menghampiri kepala sekolah dengan senyuman. Oke Lao Hong, jangan marah. Sebenarnya, Sen Fan sangat pandai matematika. Tentu saja ini adalah hal yang baik dia bisa menjadi tutor matematika Xia Kingsway. Alhasil, wali kelas masih sedikit marah setelah mendengarkannya. Itu karena kamu tidak melihat anak laki-laki itu membawa Xia Kingsway ke sekolah. Siapapun yang memiliki mata yang jeli bisa tahu mereka berpacaran. Setelah mendengarkan ini guru matematika itu tersenyum acuh tak acuh. Sebenarnya kita semua pernah mengalami ini sebelumnya dan kita semua tahu bahwa di usia muda dan ketidaktahuan ini, kita pasti akan membuat kesalahan. Tetapi sejauh dia bisa membantu Xia Kingsway dengan studinya, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Soal apakah mereka benar-benar berkencan, kamu sebaiknya mengawasi mereka lebih dekat mulai sekarang. Ketika guru matematika mengatakan ini, kepala sekolah mengangguk setuju. Baiklah, itu satu-satunya cara, aku harus mengawasi bocah nakal Sen Fan itu mulai sekarang. Kemarahan pun diredakan. Saat ini Sen Fan juga kembali ke ruang kelas dan bel berdering. Namun, para siswa mendapati bahwa guru bahasa Inggris untuk kelas ini tidak terlihat dimanapun. Para siswa menduga bahwa guru tersebut tidak akan datang. Kemudian seluruh kelas tampak sangat santai dan mulai berbisik-bisik. Dan Sen Fan sudah duduk di kursinya. Xia Kingsway yang berada di sebelahnya menatap Sen Fan dengan cemas. Sebenarnya Xia Kingsway sudah tahu tentang hal itu ketika Sen Fan dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah, dan dia juga menduga bahwa itu mungkin terkait dengan insiden di mana Sen Fan membawanya ke gerbang sekolah. Jadi aku hanya terus menunggu Sen Fan memasuki ruang kelas. Sekarang Sen Fan masuk, Xia Kingsway pertama-tama melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang memperhatikannya, lalu merendahkan suaranya dan bertanya kepada Sen Fan. Apakah wali kelasmu baru saja memanggilmu ke kantor? Apakah dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu baik-baik saja? Sen Fan memandang Xia Kingsway yang cemas dan tahu bahwa gadis ini memiliki kondisi mental yang sangat buruk. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi barusan, itu mungkin akan berdampak besar padanya selama beberapa hari ke depan. Jadi Sen Fan menatap Xia Kingsway sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak apa-apa, apa yang bisa terjadi? Dia hanya menyuruhku untuk tidak pergi ke warnet akhir-akhir ini, hanya itu. Xia Kingsway menatap Sen Fan dan meskipun dia sedikit curiga, dia tetap menghela napas lega. Saat Xia Kingsway hendak berbalik, dia tiba-tiba menemukan bahwa Mei Ling sedang melihat ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Kemudian Mei Ling mulai menggoda Xia Kingsway. Hei, aku bertanya-tanya apakah Xiao Sui mengabaikanku beberapa hari terakhir ini. Ternyata dia sedang fokus pada pria tampan ini. Kita baru bersama beberapa hari dan dia sudah sangat perhatian padaku. Meskipun Xia Kingsway dan Mei Ling berteman, wajahnya memerah karena malu ketika mendengar Mei Ling mengatakan itu. Dia bahkan tidak bisa membantahnya, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan berbaring di meja lagi. Ketika Mei Ling melihat bahwa Xia Kingsway malu, dia terkekeh dan berpaling. Faktanya, guru tidak datang ke kelas ini jadi Xia Kingsway bisa saja berbaring seperti ini sepanjang kelas. Apalagi dengan adanya Sen Fan di sekitar, Xia Kingsway bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Namun, pada saat ini Sen Fan melihat sesosok figur muncul di luar jendela belakang kelas di penglihatan perifernya. Setelah menemukannya, Sen Fan tidak menoleh ke belakang tetapi berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia dapat menilai bahwa itu adalah guru kelas. Bahkan Sen Fan bisa merasakan bahwa arah pandang kepala sekolah itu tepat ke arahnya. Sen Fan berpikir dalam hati, sepertinya kepala sekolah telah mengawasinya mulai sekarang. Faktanya Sen Fan benar mulai sekarang guru kepala sekolah benar-benar menyukainya. Seperti sekarang. Baru saja setelah guru kepala sekolah dibujuk oleh guru matematika, dia merasa bahwa memang demikian adanya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia masih merasa tidak enak dengan Sen Fan. Karena dia sudah memutuskan untuk mengawasinya, dia sebaiknya mulai sekarang. Setelah wali kelas mengambil keputusan, dia bangkit dan pergi ke kelas segera setelah bel berbunyi. Wali kelas cukup berpengalaman dalam memantau teman sekelas. Dia pertama kali datang ke jendela terakhir di ruang kelas, berhenti, dan menyesuaikan napas serta bentuk tubuhnya. Kemudian seluruh auranya berubah dan dia tiba-tiba melompat dengan cahaya dingin di matanya. Dengan desir, dia muncul di depan jendela dan menatap langsung ke meja tempat Sen Fan dan Xia Kingsway duduk. Hasil. Dia ditemukan oleh Sen Fan. Sen Fan tahu bahwa wali kelas ada di belakangnya dan dia melihat Xia Kingsway yang terbaring di tanah. Lalu Sen Fan menyenggolnya dengan sikunya secara tidak mencolok. Bab 83 hanya karena aku melirik Sen Fan, aku dipaksa menyerahkan kertas ujian. Meskipun Xia Kingsway berbaring di meja, dia tidak tidur. Tepat ketika dia merasa malu, dia tiba-tiba merasakan siku Sen Fan menyentuhnya dengan lembut 3 kali. Ini seperti kode rahasia dan Xia Kingsway langsung mengerti apa artinya tidak perlu bertanya pasti seorang guru akan datang.
Jadi Xia Kingswei mengambil sebuah buku tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Kedua orang itu bekerja sama dengan sangat baik dan rangkaian gerakan Xia Kingswei selancar air mengalir. Begitu saja kepala sekolah tidak melihat apapun melalui jendela belakang. Tentu saja yang paling penting adalah guru kelas tidak memperhatikan bahwa Shen Fan dan Xia Kingswei sedang mengobrol atau apapun yang lebih baik dari apapun. Setelah itu kepala sekolah berjalan mengitari kedua jendela lagi dan seluruh kelas terdiam. Setelah beberapa saat, kepala sekolah pergi. Baru setelah para siswa benar-benar menyadari bahwa kepala sekolah mereka hilang, mereka mulai berbisik lagi. Xia Kingswei yang tegang secara alami menghela napas lega. Sepintar Xia Kingswei, dia secara alami bisa menebak bahwa kepala guru pasti menargetkannya dan Shen Fan. Namun, Xia Kingswei tidak gugup tentang masalah ini. Lagi pula, dia sangat yakin bahwa dengan tingkat kerahasiaan yang dia dan Shen Fan jaga di kelas, kepala guru pasti tidak akan tahu. Jadi ketika Xia Kingswei memikirkan ini, dia merasa lebih santai. Namun pada saat ini, kata-kata Shen Fan tiba-tiba membuat hatinya tenggelam ke dasar. Aku hanya mendengar Shen Fan berkata dengan ringan. Xia Kingswei, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberimu tes matematika saat guru sedang tidak ada. Ketika Xia Kingswei mendengar perkataan Shen Fan, dia berhenti, tertegun sejenak, dan kemudian detak jantungnya tiba-tiba berpacu. Alasannya sederhana karena hal pertama yang dipikirkan Xia Kingswei adalah jika dia tidak berhasil dalam ujian, dia akan dihukum. Xia Kingswei segera ingin melawan tidak, benar kami sedang ujian sekarang dan ini adalah kelas. Shen Fan berkata sambil mencari kertas ujian. Meskipun ada kelas, gurunya tidak ada jadi saya bilang tidak apa-apa. Pada saat ini Shen Fan sudah mengeluarkan kertas ujian dan menyerahkannya langsung ke Xia Kingswei. Ketika Xia Kingswei melihat bahwa Shen Fan benar-benar mengeluarkan kertas ujian, dia segera cemberut dan mengerutkan hidungnya ke arah Shen Fan, yang bisa dianggap sebagai bertingkah genit terhadap Shen Fan. Ini juga pertama kalinya Xia Kingswei menghadapi Shen Fan dan membuat ekspresi imut ini. Shen Fan hanya menatap Xia Kingswei seperti ini. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, hatinya hampir meleleh. Imut banget, aku benar-benar ingin menjangkau dan mencubit wajah kecil yang imut ini. Namun demi ujian kecil itu, Shen Fan tetap menahan diri dan pada saat yang sama dia memberi isyarat kepada Xia Kingswei untuk mengambil kertas itu dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini Xia Kingswei melihat bahwa bertingkah genit tidak lagi efektif jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan mengambil kertas ujian ketika dia melihatnya, wajahnya menjadi pahit lagi. Ini terlalu banyak. Shen Fan sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan Xia Kingswei jadi dia dengan sabar membujuknya. Kamu harus bekerja keras, isi makalah yang kupilih untukmu ini semuanya dasar. Tapi jika kamu tidak bisa menjawab ini dengan benar maka aku benar-benar akan memukulmu. Shen Fan hanya bilang untuk bertarung tetapi tidak mengatakan untuk bertarung apa. Namun Xia Kingswei tahu bahwa jika dia tidak mengerjakan ujian dengan baik dia akan dihukum. Namun bagi Xia Kingswei pengetahuan dasar ini tidak masalah jadi dia pura-pura melengkungkan bibirnya, berpura-pura merasa sedih, dan kemudian mulai menjawab pertanyaan dengan serius. Guru tidak datang ke kelas ini jadi para siswa melakukan berbagai macam hal. Xia Kingswei selalu mengerjakan soal-soal dengan sangat serius. Shen Fan juga sama seriusnya tetapi dia hanya melihat Xia Kingswei dengan serius. Sepertinya aku tidak pernah bisa mendapatkan cukup wajah menggemaskan Xia Kingswei terutama ketika dia mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan alis sedikit berkerut setiap gerakan sangat indah. Mengingat kembali ke kehidupan sebelumnya meskipun mereka berdua berada di meja yang sama Shen Fan tidak pernah menatapnya secara terang-terangan. Shen Fan pasti tahu bahwa mereka berdua akan memiliki lintasan hidup yang berbeda di masa depan dan tidak peduli seberapa banyak mereka melakukannya, itu hanya akan berakhir dengan kesedihan. Namun dalam kehidupan ini, Shen Fan memutuskan bahwa bukan hanya dia akan menatap Xia Kingswei setiap hari tetapi dia juga akan mengambilnya untuk dirinya sendiri, menjaganya di rumah, dan melihatnya sesuka hatinya. Menontonnya sambil makan, menontonnya sambil tidur, atau bahkan menontonnya saat pergi ke toilet. Pikiran Shen Fan melayang semakin jauh dan dia tanpa sadar menunjukkan senyum konyol. Pada saat ini Shen Fan samar-samar mendengar suara memanggilnya. Halo Shen Fan. Shen Fan berangsur-angsur sadar kembali dan mendapati bahwa Xia Kingswei sedang menatapnya dengan wajah merah sambil berbicara dengan suara setipis nyamuk. Shen Fan, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu selalu melihatku dan tersenyum? Ketika Shen Fan mendengar Xia Kingswei bertanya mengapa dia tersenyum padanya, dia berpikir, lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin aku memberitahunya apa yang sedang kupikirkan? Jadi Shen Fan dengan cepat berhenti tersenyum, terbatuk ringan, dan meluruskan ekspresinya. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan ini padamu? Kenapa kamu malah menatapku daripada mengerjakan pekerjaan rumahmu? Ketika Xia Kingswei mendengar apa yang dikatakan Shen Fan, dia langsung menjadi tidak puas. Dia mengangkat kepala kecilnya dan membalas sambil mencubit pinggangnya. Karena aku sudah selesai menulis, aku sedang melihat punyamu sekarang. Pertanyaan ini benar-benar terlalu sederhana. Shen Fan sedikit terkejut. Dia melihat kertas itu dan menemukan bahwa itu memang dipenuhi dengan kata-kata yang ditulis padat.
Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan lain. Kamu menulis begitu cepat, apa kamu tidak memeriksanya? Pupil Xia Kingswei menyusut seolah-olah dia telah melupakan masalah ini dan bertanya dengan santai. Periksa apakah masih mungkin untuk diperiksa, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena Shen Fan mengatakan bahwa dia tidak berniat memberi Xia Kingswei kesempatan ini, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kertas Xia Kingswei dan berkata, tentu saja, tapi kamu tahu ini sudah terlambat. Melihat Shen Fan hendak mengumpulkan kertas-kertas itu, Xia Kingswei juga menolak untuk melakukannya. Hal terpenting adalah jika dia tidak menjawab dengan baik, dia akan dipukuli. Jadi Xia Kingswei buru-buru mencoba menahan kertas itu sambil berbicara. Tunggu sebentar, biar saya periksa sekali saja. Tapi sudah terlambat. Shen Fan dengan cepat merebut kertas itu sambil berbicara. Bawa ke sini. Alhasil, Xia Kingswei terpaksa menyerahkan kertasnya hanya karena dia melirik Shen Fan. Pada saat ini Xia Kingswei sangat marah hingga dia menggertakkan giginya pada Shen Fan. Namun percuma saja mengatakan apapun, Shen Fan sudah mulai dengan hati-hati menandai kertas Xia Kingswei. Xia Kingswei berdiri di dekatnya juga memperhatikan dengan seksama pena Shen Fan. Namun, ada terlalu banyak pertanyaan di kertas ujian dan Shen Fan belum pernah menjawabnya sebelumnya. Jadi butuh sedikit waktu lama untuk memeriksa kertas-kertasnya. Bahkan setelah kelas berakhir, Shen Fan masih belum selesai membacanya. Tak lama kemudian kelas kedua dimulai, Shen Fan masih melihat kertas ujian sementara Xia Kingswei mendengarkan pelajaran. Akhirnya ketika kelas kedua akan berakhir, Shen Fan akhirnya melihat kertas Xia Kingswei dengan saksama. Dia juga menandai semua kesalahan yang dibuat Xia Kingswei, siap untuk menjelaskannya kapan saja. Melihat Xia Kingswei lagi setelah guru meninggalkan ruang kelas lebih awal, dia menatap Shen Fan dengan ekspresi gugup dan penuh harap dan bertanya. Bagaimana kabarnya? Apakah aku sudah melakukan semuanya? Setelah Xia Kingswei selesai bertanya, dia terus mengedipkan mata besarnya dan menatap Shen Fan. Shen Fan juga menoleh dan menatap Xia Kingswei dengan ekspresi serius, berkata dengan ringan. Itu tidak baik, selanjutnya kamu harus bersiap. Xia Kingswei bergidik ketakutan setelah mendengar ini. Bab 84 kemudian tampar-tampar memukul 3 kali. Ketika Xia Kingswei mendengar Shen Fan mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ah, tidak mungkin, aku merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Shen Fan pertama mengangguk setuju, lalu dengan serius mendekati Xia Kingswei sedikit demi sedikit dan berkata. Ini karena kamu pikir kamu tahu segalanya dan bahwa kamu telah mengerjakan semua soal dengan benar, makanya aku sangat-sangat marah. Xia Kingswei menatap wajah tampan yang perlahan mendekatinya dan tanpa sadar menggerakkan bibirnya dan mundur tanpa jejak. Lihat, Shen Fan menunjuk ke salah satu soal di kertas ujian dan berkata, lihat soal-soal ini kamu salah karena kamu tidak memeriksanya dengan cermat setelah kamu menyelesaikannya, kan? Xia Kingswei melihat ke arah jari Shen Fan dan benar saja salah satu pertanyaan yang ditandai oleh Shen Fan salah. Dan begitu Xia Kingswei melihat jawaban yang ditandai oleh Shen Fan, dia tahu di mana letak kesalahannya dalam sekejap. Melihat Xia Kingswei di sini, dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia pasti benar-benar salah. Selanjutnya, dia mengagumi Shen Fan dari lubuk hatinya. Tak disangka, Shen Fan bahkan lebih baik daripada guru dalam menilai soal. Dia benar-benar teliti. Ini juga membuktikan bahwa Shen Fan jauh lebih baik darinya, setidaknya dalam matematika. Pada akhirnya, Xia Kingswei tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri, jadi dia hanya bisa cemberut dan menundukkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa bersalahnya. Namun dia bertanya dengan suara rendah. Sepertinya aku hanya salah beberapa pertanyaan ini, aku tidak seharusnya dihukumkan. Namun kata-kata Shen Fan membuat Xia Kingswei sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur 1 meter. Dengarkan saja apa kata Shen Fan. Tentu saja kamu harus dihukum. Seperti yang baru saja kukatakan, kesalahanmu adalah tidak menganggapnya serius. Jadi aku harus menghukummu agar kamu mengingat pelajaran ini. Namun, melihat Xia Kingswei tampak begitu ketakutan, Shen Fan mengganti topik pembicaraan. Tapi jangan takut, secara keseluruhan, kamu mengerjakan tes ini dengan sangat baik, jadi hukumannya tidak akan terlalu berat. Oh, Xia Kingswei yang tampak ketakutan di wajahnya akhirnya menghela napas lega. Namun, Shen Fan melanjutkan. Kalau begitu, langsung saja pukul 3 kali dengan keras. Shen Fan merasa sedikit bersalah ketika dia mengatakan ini. Di zaman sekarang ini, dia masih tidak tahu apa arti frasa papasia. Namun, Shen Fan berharap Xia Kingswei tidak akan pernah mengingat apa yang terjadi hari ini, jika tidak, dia mungkin akan dipukuli sampai mati, kan? Namun pembalikan ini mengejutkan Xia Kingswei. Bersamaan dengan itu, tubuhnya yang baru saja rileks segera mundur kembali ke posisi semula. Entah kenapa, tangan kecil Xia Kingswei tiba-tiba bersembunyi di belakang punggungnya. Tidak hanya itu, seolah-olah dia takut Shen Fan akan tiba-tiba menyerangnya. Xia Kingswei menatap Shen Fan dengan serius dengan mata besarnya yang lucu dan tampak terlalu serius sampai alisnya yang kecil berkerut. Melihat tampilan lucu ini, dia tampak berhati-hati seperti seorang gadis kecil yang tiba-tiba bertemu dengan seorang paman jahat. Kenapa 3 kali? Akhirnya Xia Kingswei menanyakan pertanyaan yang sangat fatal ini. Itu karena dia berpikir bahwa kesalahan kecil yang dia buat tidak sepadan dengan 3 pukulan.
Paling banter itu hanya pemukulan, tetapi aku masih merasa sedikit dirugikan. Ketika Shen Fan mendengar bahwa Xia Kingsway benar-benar menanyakan poin penting dari kalimat sebelumnya, dia terkejut tetapi ini tidak membuatnya bingung. Mata Shen Fan berputar dan dia menjelaskan. Karena jika kamu memukulnya 3 kali akan ada 3 ledakan keras. Xia Kingsway terdiam setelah mendengar ini dan sangat marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Memukulku 3 kali hanya karena kamu takut pada 3 ledakan keras. Ya, Shen Fan menjawab dengan tenang sehingga Xia Kingsway tidak bisa melihat ada yang salah. Xia Kingsway tidak tahu harus berkata apa tetapi dia benar-benar tidak ingin Shen Fan memukulnya seperti ini jadi dia menggunakan kata-kata untuk menunda waktu. Lalu mengapa kamu begitu takut pada 3 suara papa-papa? Setelah mendengarkan ini Shen Fan memikirkannya dengan serius tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Adapun mengapa Xia Kingsway, kamu masih muda dan akan memahaminya perlahan. Apa? Xia Kingsway langsung tidak senang ketika mendengar Shen Fan mengatakan bahwa dia masih muda. Bagaimanapun, ini selalu menjadi topik paling sensitif bagi para gadis. Jadi, Xia Kingsway meludahi Shen Fan tanpa ragu sedikit pun. Bah, kamu masih sangat muda. His kata-kata Xia Kingsway juga membuat Shen Fan takut karena Xia Kingsway pasti berbicara dengan suara sangat pelan. Namun suara perempuan sangat melengking dan selembut apapun mereka berbicara, suara mereka tetap dapat didengar oleh orang lain. Jadi Shen Fan dengan cepat mengulurkan tangannya dan memberi isyarat berhenti. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, kamu belum memiliki hak. Dari awal hingga sekarang, semakin Xia Kingsway mendengarkan Shen Fan, semakin bingung dia. Dia bahkan merasa bahwa Shen Fan sedikit aneh hari ini. Dia tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan dan bahkan memukulnya 3 kali. Maksudmu aku tidak punya hak bicara sekarang? Kamu kecil jadi kamu kecil. Fiu, Shen Fan hampir tersedak mendengar ini. Awalnya dia ingin memanfaatkan orang lain, tetapi malah terjerat perangkap sendiri. Sepertinya kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain dengan mudah. Namun, untuk mengakhiri topik tepat waktu, Shen Fan dengan cepat menatap Xia Kingsway dengan sangat serius dan berpikir dalam hati. Bagus sekali, kau membuat komentar acak tentang calon suamimu di depan umum. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran terlebih dahulu. Sambil Shen Fan berpikir, dia melambai pada Xia Kingsway dan berkata dengan serius. Oke, Xia Kingsway, sudah larut, cepat kemari dan dihukum. Jadilah anak baik dan biarkan aku memukulmu sampai aku memukulmu 3 kali. Xia Kingsway pertama kali mendengar suara hati Shen Fan dan pupil matanya menyusut. Entah kenapa, suara hati Shen Fan seolah memiliki kekuatan magis, membuat Xia Kingsway benar-benar berpikir bahwa dia salah dan seharusnya tidak mengomentari Shen Fan seperti itu. Jadi, Xia Kingsway merasa lebih bersalah untuk sesaat. Namun, melihat Shen Fan melambai padanya, dia akan memukulnya di depan umum. Xia Kingsway menatap Shen Fan dengan sangat kesal dan pada saat yang sama dia mundur sedikit demi sedikit memohon belas kasihan dengan suara rendah. Shen Fan mohon berhenti, ada begitu banyak orang di sini. Mohon jangan di sini. Shen Fan melihat bahwa ekspresi Xia Kingsway sangat sedih dan dia menggigit bibirnya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mundur. Shen Fan menarik napas udara dingin setelah melihatnya dan kegelisahan di hatinya langsung terangsang. Jika seseorang melihat adegan antara Shen Fan dan Xia Kingsway ini tanpa mengetahuinya. Aku pikir Shen Fan benar-benar menindas Xia Kingsway. Shen Fan memaksa dirinya untuk menekan suasana hatinya yang terburu-buru tetapi untuk beberapa alasan sedikit senyum licik muncul di wajahnya yang awalnya serius. Cepat ke sini, Xia Kingsway. Apapun yang terjadi hari ini, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Setelah mendengar ini, Xia Kingsway menggigit bibirnya semakin erat dan menatap Shen Fan dengan sedih, menolak dari waktu ke waktu dengan suara setipis nyamuk. Tidak, saya tidak ingin Namun, menurut pendapat Shen Fan, Xia Kingsway sepertinya terus-menerus berkata ayo, datang dan bully aku, datang ke sini cepat. Shen Fan benar-benar tidak tahan lagi dan hampir kehilangan kendali. Dia ingin naik dan meraih Xia Kingsway dan memberinya pelajaran. Namun pada saat ini, tiba-tiba bel berdering. Bagi Xia Kingsway, dering bel itu seperti sedotan penyelamat hidup. Matanya langsung berbinar dan dia berdiri dan berlari keluar sambil berkata. Keluar dari kelas sudah selesai, aku akan melakukan senam pagi. Bab 85 stabil akurat dan cepat. Ketika Shen Fan mendengar bel, dia merasa kecewa tanpa bisa dijelaskan. Namun, ketika dia melihat Xia Kingsway berlari keluar, dia merasa geli tanpa bisa dijelaskan. Kemudian dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang kelas dan pergi ke taman bermain. Setelah beberapa saat senam radio dimulai dan semua siswa mulai melakukannya serempak. Setelah senam radio selesai siswa dari setiap kelas berkumpul bersama lagi. Setelah mendengarkan perkataan dekan di radio, semua orang bubar. Namun setelah para siswa ini bubar, mereka sangat santai dan memilih untuk berkeliling sekolah sambil tertawa dan bermain. Namun, Shen Fan mendapati bahwa Xia Kingsway menundukkan kepalanya dan tidak bergerak. Biasanya, seorang gadis dengan kepribadian seperti Xia Kingsway akan kembali ke kelas dan entah tetap di sana atau membaca setelah melakukan senam radio. Tapi mengapa Xia Kingsway memilih untuk tidak bergerak sekarang dan tampak sedikit ragu-ragu?
Sen Fan memikirkannya dan berpikir dalam hati apakah dia takut aku akan mengejarnya dan memukulinya ketika dia kembali. Ya, itu mungkin saja. Setelah Sen Fan mengerti, senyum muncul di sudut mulutnya. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia diam-diam datang di belakang Xia Kingsway. Pada saat ini, Xia Kingsway persis seperti yang Sen Fan pikirkan. Dia awalnya ingin kembali ke ruang kelas, tetapi memikirkan tatapan tekad Sen Fan barusan, dia ragu-ragu. Bagaimana jika Sen Fan benar-benar memukulku dan seseorang mengetahui? Namun, saat dia memikirkannya, dia mendengar langkah kaki semakin dekat di belakangnya dan rasanya sangat familiar. Apakah itu Sen Fan? Pupil mata Xia Kingsway menyusut dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang. Namun pada saat ini Sen Fan yang datang di belakang Xia Kingsway berbicara ringan terlebih dahulu. Xia Kingsway, mengapa kamu tidak kembali ke kelas? Apakah kamu mencoba melarikan diri dari hukumanku? Aku baru saja memberitahumu kamu tidak bisa melarikan diri dari genggamanku. Xia Kingsway merasa sedikit panik ketika mendengar kata-kata Sen Fan. Apakah Sen Fan akan memukulnya sekarang? Xia Kingsway yang ketakutan dengan cepat mendongak dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada banyak teman sekelas di dekatnya. Apa yang harus dia lakukan? Namun, ketika Xia Kingsway mendengar Sen Fan mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Yaitu, bagaimana bisa Sen Fan berani memukulku di depan umum seperti ini? Bagaimana jika teman-teman sekelasnya melihatnya? Sen Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir tentang ini. Bahkan Xia Kingsway ingat hari itu ketika dia sedang makan malam dengan Sen Fan di jalan pedestrian. Bukankah Sen Fan juga sangat khawatir tentang suara bicaraku yang keras? Ketika Xia Kingsway memikirkan ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu dan kemudian dia tampak tidak terlalu gugup. Bahkan perlahan-lahan sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah menggenggam Sen Fan. Kemudian dia menoleh dan menatap Sen Fan, berkata dengan nada sedikit provokatif. Ya, aku hanya tidak ingin kembali. Aku takut kamu akan memukulku. Apa yang bisa kamu lakukan pada... Saat Xia Kingsway berbicara, dia melihat sekeliling seolah memberi isyarat kepada Sen Fan. Aku tidak akan kembali dan kamu masih berani memukulku di sini. Lihat semua teman sekelas di sini selama 4 minggu ke depan. Jika kamu benar-benar berani memukulku, kamu akan mendapat masalah jika mereka melihatmu. Xia Kingsway menjadi semakin percaya diri saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia mengangkat kepala kecilnya dan menghadapi Sen Fan bahkan mengerutkan hidungnya menunjukkan keengganannya untuk menerimanya sepenuhnya. Di mata Sen Fan, Xia Kingsway sangat imut sekarang, sangat imut hingga ekstrim. Namun, sepertinya saya benar-benar terpancing oleh calon istri saya. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, bukankah posisi saya dalam keluarga akan terancam di masa depan? Karena istriku punya permintaan ini, kenapa aku tidak bisa memenuhinya? Memikirkan hal ini, Sen Fan pertama-tama menghela napas lega. Kemudian dia melirik sekeliling dengan tidak mencolok dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan tempat ini. Sen Fan pertama-tama menyentuh lembut sayap hidungnya dengan sedikit lekukan di sudut mulutnya dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Wanita, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang memprovokasi saya? Aku, Xia Kingsway, melihat ekspresi Sen Fan dan mendengarkan kata-kata Sen Fan dan merasa dingin yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Kata-kata yang hendak mereka ucapkan satu sama lain tercekat di tenggorokan dan mereka tidak bisa mengatakannya. Alasannya sederhana, Xia Kingsway melihat ekspresi buruk Sen Fan seolah-olah dia bisa melakukan apa saja jika dia membuatnya marah. Namun, Xia Kingsway hanya mundur sedikit. Lagi pula, ini terjadi di depan umum. Jika Sen Fan benar-benar memukulnya 3 kali seperti itu, dia pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, Xia Kingsway tiba-tiba merasa percaya diri lagi. Dia mengangkat kepala kecilnya dengan keras kepala dan berkata dengan nada sedikit provokatif. Kenapa? Aku hanya memprovokasimu. Kalau tidak, jika kamu takut sekarang, kenapa kamu tidak memukulku 3 kali? Ayo, ayo, pukul aku, ayo. Saat Xia Kingsway berbicara, dia tidak lupa untuk sedikit memutar tubuhnya. Seolah-olah dia takut Sen Fan tidak dapat meraih pantatnya, dia memberikannya lagi padanya. Sen Fan menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat serangkaian tindakan Xia Kingsway. Terutama karena selama dia menundukkan kepalanya, dia bisa melihat kulit yang begitu dekat dengannya. Kegelisahan di hatiku langsung menyerbu kepalaku. Jadi Sen Fan memutuskan bahwa karena hal baik ini dihantarkan ke depan pintunya, dia akan melakukannya. Memikirkan hal ini, Sen Fan mengertakkan gigi, mengeraskan hatinya, dan mengambil keputusan. Setelah itu Sen Fan mulai melepaskan seluruh persepsinya. Perhatikan setiap siswa di minggu keempat dan pantau mata mereka setiap saat. Pada saat yang sama, sesuaikan dengan cepat kondisi fisik Anda. Bagaimanapun ini di depan umum, jadi ketika Anda memukul nanti, Anda harus stabil, akurat, dan cepat. Akhirnya, Sen Fan menyesuaikan semua keadaan hingga batasnya. Detik berikutnya. Saya perhatikan bahwa tidak ada teman sekelas di minggu keempat yang melihat ke sini. Gerakan Sen Fan. Dia menurunkan seragam sekolahnya yang kedodoran secepat kilat mencoba menutupi sisi dan belakang sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, dia dengan cepat meraih dan menamparkan pantat Xia Kingsway. Gerakan ini cepat akurat dan stabil. Bahkan setelah Sen Fan menarik tangannya, suara renyah kecil itu sampai ke telinga mereka berdua. Setelah Sen Fan selesai bertarung, dia berbalik dan pergi. Lihatlah Xia Kingsway saat ini. Faktanya, Xia Kingsway telah menatap ekspresi Sen Fan.
Ketika dia memperhatikan bahwa pupil Sen Fan menyusut, Xia Qingswei berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat mungkin Sen Fan akan memukulnya sekarang. Namun, Xia Qingswei hanya bereaksi di dalam kepalanya dan sudah terlambat ketika dia ingin menarik tubuhnya. Alhasil, tangan besar Sen Fan tiba-tiba melintas di depan matanya dan kemudian ditarik kembali. Dan kemudian suara renyah kecil terdengar. Kemudian rasa sakit ringan memasuki otak Xia Qingswei. Aku benar-benar dikalahkan oleh Sen Fan. Namun pada saat ini pikiran Xia Qingswei benar-benar kosong. Karena tindakan Sen Fan yang tiba-tiba dan tak terduga, Xia Qingswei benar-benar bingung. Dia benar-benar berani memukulku di depan umum. Xia Qingswei akhirnya mengeluarkan tangisan kecil dan langsung merasa sangat malu. Dia merasa seperti semua teman sekelasnya sedang melihatnya dan dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Tidak hanya itu, sejak dia dikalahkan oleh Sen Fan, dia selalu menutupi pantatnya dengan tangannya. Melihat punggung Sen Fan yang pergi, Xia Qingswei menggigit bibirnya hingga memutih. Bab 86 Xia Qingswei, kenapa wajahmu sangat merah? Setelah Sen Fan menamparkan Xia Qingswei dengan ringan, dia berbalik dan berjalan ke gedung pengajaran. Hanya Xia Qingswei yang tersisa berdiri di sana menutupi pantatnya dengan satu tangan menatap punggung Sen Fan. Alis kecil yang berkerut dan ekspresi sedih masih sangat lucu. Namun bibirnya digigit begitu keras hingga memutih. Aku benar-benar terlalu malu untuk menghadapi siapapun kali ini. Ini adalah pikiran pertama Xia Qingswei. Sen Fan, kamu benar-benar orang jahat. Ini adalah pikiran kedua Xia Qingswei. Singkatnya, Xia Qingswei yang berdiri di sana tidak tahu berapa banyak pikiran yang muncul di benaknya sekaligus. Untungnya Xia Qingswei menemukan bahwa tidak ada teman sekelas yang sepertinya memperhatikan tempat ini barusan. Jadi dia akhirnya merasa lega dan berjalan kembali ke ruang kelas sambil menutupi pantatnya dengan tatapan teraniaya. Namun ketika Xia Qingswei memasuki ruang kelas kali ini, dia tidak lagi menatap Sen Fan seperti biasanya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya, kembali ke tempat duduknya, meletakkan kepalanya di atas meja, dan tidak pernah bangun lagi. Sen Fan yang berdiri di sebelahnya secara alami melihat semuanya, tetapi dia hanya mengangkat bahunya berpura-pura tidak bersalah dan tidak berani bertindak gegabah. Jadi saya mengeluarkan buku itu dan mulai membaca. Entah kenapa guru untuk kelas ini tidak datang dan para siswa terus membiarkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, melalui investigasi balasan Sen Fan, dia menemukan bahwa wali kelas tidak datang ke jendela belakang untuk mengawasinya. Ini juga membuat Sen Fan merasa sangat santai. Namun, dia melihat Xia Qingswei lagi dan melihat bahwa dia masih berbaring di meja. Mendengarkan napasnya yang teratur, dia menduga bahwa dia telah tertidur. Betul sekali, Xia Qingswei, murid terbaik di kelas, malah tidur di kelas. Namun, Sen Fan tidak ingin mengganggu Xia Qingswei. Dia berpikir tentang bagaimana sejak dia mulai mengajari Xia Qingswei, dia akan menariknya untuk mengajarinya matematika setiap kali dia punya waktu di sekolah. Jika kau berada di posisi Xia Qingswei, itu sudah cukup melelahkan hanya dengan memikirkannya. Untungnya Xia Qingswei bekerja sangat keras dan dengan kerja sama saya, tes kecil barusan cukup baik. Sen Fan memikirkan hal ini dan mengangguk dengan puas. Tidak baik belajar terlalu keras setiap hari. Anda tetap perlu istirahat saat dibutuhkan. Namun Sen Fan tiba-tiba menyadari bahwa Xia Qingswei tampak sedikit kepanasan saat ini. Yang terpenting adalah dahinya tampak sedikit merah dan sepertinya ada keringat di pelipisnya. Setelah itu Sen Fan merasakan suhu di kelas lagi dan memang cukup panas baginya. Sen Fan menoleh untuk melihat Xia Qingswei yang sedang tidur dan berpikir dalam hati, aku telah membuat Xia Qingswei sangat dirugikan barusan, jadi sekarang adalah waktunya bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Oke. Ketika Sen Fan memikirkan ini, dia langsung mendapatkan sebuah ide. Karena istriku terlalu kepanasan saat tidur di kelas, tentu saja aku harus mencari cara untuk mendinginkannya agar dia bisa tidur lebih nyaman. Sen Fan percaya bahwa jika dia bisa melakukan ini, dia berani menjaminnya dengan nyawanya. Ketika Xia Qingswei bangun, akan aneh jika dia tidak berterima kasih padanya sebagai suaminya. Memikirkan hal ini, Sen Fan menjadi semakin yakin dengan idenya. Ya, itu dia. Tetapi jika kamu ingin mendinginkan Xia Qingswei, kamu harus mendapatkan kipas untuk mengipasi dia. Tetapi aku tidak punya kipas siap pakai, jadi banyak teman sekelas hanya mengipasi diri mereka sendiri dengan buku ketika mereka merasa panas. Tetapi jika Sen Fan menggunakan buku untuk mengipasi Xia Qingswei sekarang, itu sama sekali tidak akan berhasil. Karena targetnya terlalu besar, jika waktunya sedikit lebih lama dan wali kelas mengawasi saya dari jendela belakang, saya akan ketahuan. Ini seharusnya menjadi masalah yang... Namun, Sen Fan malah tertawa karena masalah kipas itu sama sekali tidak sulit baginya. Karena kamu tidak bisa menggunakan buku untuk mengipasi dirimu sendiri, buat saja kipas dan... Membuat kipas dari kertas adalah keterampilan nyata bagi Sen Fan. Dia pasti sudah merobek-robek buku dan membuat kipas sejak kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu cara melakukannya. Setelah Sen Fan mengambil keputusan, dia mengeluarkan 2 lembar kertas dari lubang di meja. Alasannya sederhana, kertas gulir harus cukup besar dan dengan pengerjaan yang cermat, kertas tersebut dapat dibuat menjadi kipas yang sangat kokoh tanpa masalah apapun. Ketika Sen Fan mengeluarkan kertas ujian, dia takut suaranya akan terlalu keras dan mengganggu tidur Xia Qingswei.
Jadi dia berusaha untuk meminimalkan gerakan dan suaranya dan mulai melipat kipas dengan serius. Semua langkah dilakukan dengan mudah dan dalam sekejap mata, kipas yang sangat indah dan dibuat dengan rapi pun jadi. Shen Fan tidak lupa untuk melihat lebih dekat. Kipas ini dapat dilipat. Saat dibuka, bentuknya seperti kipas. Saat ditutup, bentuknya menjadi bilah selebar 2 jari dan panjangnya lebih dari 10 cm. Mudah digunakan dan disembunyikan. Ini benar-benar yang terbaik untuk mendinginkan istrimu di rumah atau saat bepergian. Semakin Shen Fan melihat, semakin puas dia jadinya. Dia lalu melirik ke jendela di belakangnya dan mendapati bahwa kepala sekolah tidak muncul. Shen Fan lalu membuka kipas dan mulai mengipasi Xia Qingswei dengan gerakan yang tidak kentara. Untuk sesaat, gerakan lembut dan mata memuja Shen Fan menarik perhatian dan membuat iri beberapa teman sekelas. Tidak mungkin posisi Shen Fan hampir di tengah kelas dan dia bisa dengan mudah ditemukan oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi Shen Fan tidak peduli selama guru kepala tidak melihatnya. Para siswa yang tidak sengaja melihatnya memberitahu siswa lain tentang adegan manis dan mengharukan ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit hampir seluruh kelas mengetahuinya. Ketika semua teman sekelas memandang Shen Fan, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Wah, aku tidak pernah tahu Shen Fan adalah pria yang sangat baik hati. Xia Qingswei sangat beruntung memiliki pacar seperti ini, aku bahkan tidak ingin memutuskan mereka. Xia Qingswei sangat bahagia, aku tidak tahu berapa banyak yang telah Shen Fan lakukan untuknya di belakang layar. Petik. Sejenak seluruh kelas Virazalo iri mereka sambil memakan makanan anjing dengan mulut penuh. Setelah semua orang kenyang, mereka berbalik dan berhenti berbicara. Shen Fan hanya memegang kipas di tangannya dan mengipasi Xia Qingswei dengan lembut dan perlahan. Ketika angin sepoi-sepoi menerpa rambut Xia Qingswei hingga memperlihatkan wajahnya yang cantik dari waktu ke waktu, Shen Fan ingin naik dan menciumnya. Namun Shen Fan masih menahan diri, percaya bahwa apa yang dia lakukan untuk Xia Qingswei sekarang akan diketahui olehnya nanti. Selama Xia Qingswei tahu tentang ini nanti, dia pasti akan tersentuh. Begitu dia tersentuh, wajar bagiku untuk menciumnya. Shen Fan tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan di mana Xia Qingswei terharu dan menawarkan ciuman kepadanya. Saat dia memikirkannya, Shen Fan menunjukkan senyum konyol di wajahnya. Tepat pada saat ini Xia Qingswei yang sedang tidur nyenyak bergerak. Shen Fan yang sedang memperhatikannya menyeringai segera menjadi waspada. Dia kemudian menyimpan kipasnya dan memutuskan untuk melakukan segalanya untuk membuatnya terkesan. Dengan cara ini Xia Qingswei akan benar-benar terharu ketika dia mendengar dari teman-teman sekelas lainnya apa yang dia lakukan untuknya. Setelah Shen Fan dengan cepat menutup kipasnya, dia mendapati bahwa Xia Qingswei perlahan mengangkat kepalanya. Akibatnya, Shen Fan yang awalnya terlihat menyayangi tiba-tiba terkejut ketika dia melihat wajah Xia Qingswei. Jadi dia dengan cepat berbicara kepada Xia Qingswei dengan suara rendah. Xia Qingswei, kenapa wajahmu sangat merah? Ketika Xia Qingswei ditanya ini oleh Shen Fan, dia bergidik tanpa sadar. Pada akhirnya dia tampak sedikit bingung, melihat sekeliling dengan mata mengantuk, cemberut, dan berkata dengan sedikit kesal. Aku sangat kedinginan sampai aku bermimpi, rasanya seperti aku berdiri di tengah embusan angin dan aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku mau. Kemudian menjadi semakin dingin dan aku terbangun. Setelah mendengar ini, pupil mata Shen Fan menyusut dan dia sangat ketakutan hingga hampir menjatuhkan kipasnya ke tanah. Bab 87 Obat dingin khusus tidak pernah terkena flu. Xia Qingswei terbangun tetapi berkata bahwa dia bermimpi berdiri di tempat yang berangin. Sangat dingin dan dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau. Ini membuat Shen Fan yang sedang mengipasi dirinya sendiri bergidik ketakutan. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, mungkinkah karena aku baru saja mengipasi dia untuk mendinginkannya. Awalnya aku berpikir bahwa jika aku diam-diam memberikan segalanya kepada Xia Qingswei, dia akan sangat tersentuh ketika dia tahu tentang hal itu. Namun tak disangka Xia Qingswei membeku sampai mati. Aku sudah memukulnya sebelum membuatnya tidak bahagia. Sekarang aku diam-diam mengipasi dirinya hingga menyebabkan dia masuk angin. Jika Xia Qingswei tahu tentang ini, apakah dia akan mengabaikanku mulai sekarang? Ketika Shen Fan memikirkan hal ini, dia menyembunyikan kipas yang tertutup di belakang punggungnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Akibatnya, tindakan ini justru terlihat oleh Xia Qingswei. Hei Shen Fan, apa yang kamu pegang di tanganmu? Oh tidak apa-apa, aku hanya melipat kertas biasa saja. Shen Fan yang takut ketahuan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Xia Qingswei, mungkin kamu masuk angin. Apa kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat sekarang? Xia Qingswei juga merasa sedih ketika mendengar Shen Fan berkata seperti itu, jadi dia terisak lalu mulai berpikir serius. Tidak apa-apa, hanya merasa sedikit dingin. Juga, aku masih sedikit mengantuk. Namun, ketika Shen Fan melihat Xia Qingswei terisak, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia merasa sangat panik. Aku mendekat, semuanya berakhir, orang ini pasti sedang flu, hidungnya melel. Memikirkan hal ini, Shen Fan merasa sangat bersalah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk meraih tangan kecil Xia Qingswei di bawah meja. Pada saat yang sama dia bergerak mendekat dan bertanya dengan prihatin. Kamu pasti masuk angin, apa kamu merasa sangat tidak nyaman? Bagaimana kalau aku keluar dan membelikanmu obat atau pergi ke ruang kesehatan? Namun, Shen Fan tidak pernah menyangka bahwa tindakan bawah sadarnya akan membangkitkan kewaspadaan Xia Qingswei. Dia tidak melupakan hukuman pantat yang baru saja diterimanya dan sekarang dia ingin meraih tangan seseorang.
Jadi Xia Kingsway tidak peduli apakah dia masuk angin atau tidak. Dia pertama-tama mengerucutkan bibirnya, mengerutkan kening, dan berusaha keras untuk melepaskan diri dari tangan besar Shen Fan. Namun, untuk beberapa alasan tangan besar Shen Fan selalu begitu kuat. Pada akhirnya, Xia Kingsway yang sedang masuk angin hanya bisa menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tangan besar Shen Fan dan akhirnya melepaskan diri. Setelah membebaskan diri, Shen Fan menyadari bahwa dia benar-benar telah melanggar perjanjian dan merasa sedikit malu. Namun setelah Xia Kingsway melepaskan diri dari tangan Shen Fan, dia menghibur dirinya sendiri dan mengatakan sesuatu dalam hati. Aku benar-benar baik-baik saja. Kemudian dia mengeluarkan bukunya dan mulai belajar. Shen Fan melihat penampilan Xia Kingsway dan merasa seharusnya tidak ada masalah besar. Meskipun dia berpikir begitu, dia tetap memperhatikan perubahan Xia Kingsway. Tak lama kemudian, itu adalah kelas keempat di kelas ini adalah kelas pendidikan jasmani dan guru pendidikan jasmani tidak ada di sana sehingga para siswa memiliki waktu luang. Beberapa gadis duduk untuk mengobrol, beberapa bermain bulu tangkis dan melakukan segala macam hal. Shen Fan diseret oleh anak laki-laki di kelas untuk bermain bola basket. Tidak ada jalan lain sejak Shen Fan mendemonstrasikan keahlian Space Jam-nya, semua teman sekelas laki-laki di kelas hampir kagum padanya. Dan alasan mengapa dia meminta Shen Fan untuk bermain bola basket adalah semata-mata karena dia ingin melihat Shen Fan tampil beberapa kali lagi. Shen Fan secara alami menyukai perasaan menjadi pusat perhatian ini. Dia harus memiliki keterampilan untuk dipamerkan. Jika dia tidak pamer, itu tidak ada artinya. Jadi untuk sementara waktu, Shen Fan bersenang-senang. Namun, pada saat ini Mei Ling tiba-tiba berlari ke lapangan basket dan berteriak memanggil Shen Fan dengan keras. Shen Fan cepat kemari ini mendesak. Melihat Mei Ling begitu cemas, Shen Fan punya beberapa tebakan di benaknya jadi dia bergegas ke Mei Ling dan bertanya. Apa yang terjadi di mana Xia Kingsway, bukankah dia bersamamu? Mei Ling kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Faktanya setelah kelas pendidikan jasmani Xia Kingsway bersama Mei Ling, tetapi Xia Kingsway selalu terlihat sangat tertekan. Kemudian teman-teman sekelas perempuan lainnya ingin mengundang Xia Kingsway dan Mei Ling untuk bermain bulu tangkis. Akibatnya Xia Kingsway merasa pusing dan berjongkok di tanah sambil berjuang. Teman-teman sekelas terlihat sangat cemas dan Mei Ling juga sangat cemas sehingga beberapa teman sekelas perempuan membantu Xia Kingsway ke ruang kesehatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tiba di ruang kesehatan dan menjelaskan situasinya, dokter sekolah menyadari bahwa Xia Kingsway sedang masuk angin. Saat memeriksa suhu, ternyata Xia Kingsway memang demam. Dokter sekolah kemudian memberi Xia Kingsway obat flu dan obat penurun demam serta meminta Xia Kingsway untuk beristirahat sebentar di ranjang di unit kesehatan sekolah, UKS. Ukur suhu lagi nanti. Jika tidak ada masalah, kamu bisa ambil obatnya dan kembali beristirahat. Ketika teman-teman sekelas perempuan tahu bahwa Xia Kingsway tidak terluka parah, mereka semua kembali ke lapangan bermain. Tetapi Mei Ling tiba-tiba memikirkan Shen Fan pada saat ini dan merasa bahwa dia pasti tidak akan bahagia jika dia tinggal bersama Xia Kingsway. Itulah mengapa dia datang ke lapangan bermain untuk mencari Shen Fan dengan maksud untuk membiarkan Shen Fan menemani Xia Kingsway. Ketika Shen Fan mengerti, dia menjadi sangat cemas. Itu semua salahnya karena terlalu ceroboh. Ketika Xia Kingsway bilang dia baik-baik saja, dia meragukannya dan khawatir itu mungkin serius. Tanpa diduga, pilek ringan ini ternyata sangat serius. Hal terpenting adalah apa yang bisa dia lakukan sekarang? Apakah hanya menemaninya? Alangkah baiknya jika ada obat flu yang bisa menyembuhkan flu secara instan dan mencegah Anda terkena flu lagi. Faktanya, Shen Fan hanya berpikir sambil lalu. Tetapi saat dia memikirkan hal ini, sebuah bola lampu tiba-tiba menyala di kepalanya dan dia segera memikirkan Mal System. Ya, sistemnya sangat keren, jadi apakah Mal akan menyediakan obat flu yang saya sebutkan? Saat Shen Fan berpikir, dia sudah dengan cepat membuka antarmuka Mal System di benaknya. Setelah mencari lama, jantung Shen Fan berdegup kencang ketika dia melihat kolom medis. Benar saja benda ini memang ada. Jadi saya dengan cepat mengkliknya dan mencarinya dan menemukan bahwa ada beberapa obat untuk mengobati pilek dan memperkuat tubuh. Obat-obatan tersebut dibagi menjadi tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat khusus. Dan harganya juga berbeda. Shen Fan tidak melihat apapun lagi dan langsung mengarahkan pandangannya pada kolom obat-obatan efek khusus. Catatan itu hanya berbunyi obat ini adalah obat aktif secara biologis yang berikatan dengan sel darah putih dalam tubuh memiliki fungsi evolusi otonom dan pada saat yang sama meningkatkan kekebalan tubuh. Juga ditandai dengan jelas bahwa setelah obat ini mengubah sel darah putih akan memiliki kemampuan memori super dan dapat mengembangkan senjata untuk menghilangkannya lebih cepat. Dengan kata lain, obat flu khusus ini dapat dijelaskan dalam satu kata. Itu sangat keren. Shen Fan juga menarik napas dingin setelah melihatnya. Setelah meminum obat ini, bukankah sama dengan tidak pernah terkena flu seumur hidupnya? Lagi pula, Shen Fan melihat harganya. Meskipun lebih mahal daripada obat lain, dia bisa membeli 6 botol dengan 100 poin.
Sen Fan memikirkannya dan merasa bahwa harga ini cukup bagus. Akan lebih baik menghabiskan 100 poin untuk membeli 6 botol obat flu khusus dan memberikan Xia Kingswei 1 botol. Kemudian pulang dan berikan sebotol kepada orang tua Anda masing-masing dan mereka pasti tidak akan terkena flu di masa mendatang. Sen Fan mengambil keputusan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menghabiskan 100 poin untuk membeli 6 botol obat flu. Kemudian dia berlari langsung ke toko sekolah. Bab 88 menambahkan cintaku. Sen Fan membeli 6 botol obat flu dari pusat perbelanjaan sistem dan langsung lari ke toko. Yang utama adalah botol obat flu ini yang merupakan botol kecil setebal ibu jari dan tidak banyak cairan di dalamnya. Terlebih lagi, botol ini terlihat sangat CV jika dikeluarkan dan diberikan kepada Xia Kingswei untuk diminum. Bahkan jika Xia Kingswei tidak memiliki keraguan tentang obatnya, dia tetap akan tertarik pada botol itu yang akan mengungkapkan rahasianya memiliki sistem. Itulah mengapa Sen Fan memutuskan untuk pergi ke toko untuk membeli sebotol minuman, menuangkan obat flu ke dalamnya, dan kemudian memberikannya kepada Xia Kingswei untuk diminum. Dengan cara ini setidaknya Xia Kingswei tidak akan tahu. Sen Fan dengan cepat berlari ke toko dan membeli sebotol kecil jus jeruk. Kapasitas botol itu sekitar 300 ml. Namun Sen Fan merasa itu masih terlalu banyak jadi dia membuka tutupnya dan menuangkan sebagian besar jusnya. Kemudian dia menuangkan obat flu ke dalam botol, mengocoknya, dan membawanya langsung ke ruang kesehatan. Ruang kesehatan terletak di deretan terakhir bungalow di sekolah. Sen Fan segera tiba di jalan di belakang sekolah. Jalan itu adalah jalan semen dengan pohon-pohon pendek di kedua sisinya yang ditutupi dengan bunga kuning. Karena sebagian besar bungalow ini adalah gudang, daerah sekitarnya sangat tenang. Ditemani oleh kicauan burung dan aroma bunga, suasana hati seseorang menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Sen Fan berjalan di sepanjang jalan ini, melihat klinik yang tidak jauh dari sana, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Xia Kingswei sekarang. Mungkin dia sedang menunggunya. Haruskah aku mengendap-endap di belakang pintu dan kemudian tiba-tiba muncul di depannya untuk menggodanya? Sen Fan berpikir sambil berjalan maju. Wajah yang tampan, seragam sekolah putih, dan jalan serta kedua sisinya ditutupi dengan bunga-bunga. Dari kejauhan, itu tampak seperti dewa yang diasingkan sedang diam-diam mendekati Xia Kingswei. Saat ini wajah Xia Kingswei masih merah karena flu dan dia sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Kemudian aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang familiar semakin dekat. Orang pertama yang terlintas di benak Xia Kingswei adalah Sen Fan namun dia tidak yakin jadi dia perlahan bangkit dari tempat tidur dan ingin melihat siapa yang berada di luar jendela. Saat Xia Kingswei duduk dan melihat keluar jendela, dia tertegun. Karena saat ini Sen Fan juga berjalan ke jendela ruang kesehatan dan sedang melihat ke dalam. Untuk sesaat. Yang satu berada di dalam, yang satu berada di luar dan mereka hanya saling menatap. Ada bunga-bunga lebat di antara mereka berdua dan udara dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun menurut Sen Fan, Xia Kingswei di dalam rumah dengan wajahnya yang kemerahan lebih cantik daripada bunga-bunga yang telah mekar selama 4 minggu. Ketika Xia Kingswei melihat Sen Fan di rumah, dia juga merasa bahwa bunga-bunga di sekitarnya hanyalah hiasan untuk Sen Fan. Keduanya hanya saling menatap. Sesaat kemudian. Mungkin karena Xia Kingswei dan Sen Fan saling menatap terlalu lama dan mereka merasa bahagia tetapi juga malu pada saat yang sama. Jadi Xia Kingswei mengerutkan bibirnya dan tersenyum tanpa sadar. Namun Xia Kingswei tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbaring kembali di tempat tidur. Faktanya Xia Kingswei tahu dalam hatinya bahwa Sen Fan pasti akan datang menemuinya dan dia juga tahu bahwa Sen Fan pasti akan masuk. Sama seperti Xia Kingswei tahu bahwa Sen Fan menyukainya. Sen Fan memperhatikan bahwa Xia Kingswei menundukkan kepalanya dan menghilang dari pandangan dia tahu bahwa gadis kecil ini malu lagi. Setelah itu, Sen Fan berjalan ke ruang kesehatan. Xia Kingswei berbaring di ranjang tanpa menatap Sen Fan. Malah, dia hanya cemberut dan terus memainkan tangannya. Sepertinya dia sedang menunggu Sen Fan untuk berbicara. Sen Fan masuk dan perlahan berjalan ke ranjang Xia Kingswei. Dia pertama melihat wajah kecil Xia Kingswei yang masih merah karena demam. Namun ini membuatnya terasa lebih imut dan aku benar-benar ingin memeluknya erat-erat dan menyayanginya. Bagaimana, apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Sen Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Xia Kingswei masih menggenggam tangannya, tetapi dia hanya cemberut dan mengangguk. Dia bahkan tampak sedikit malu dengan air mata di matanya, seolah-olah dia merasa sedih. Faktanya, Xia Kingswei bertingkah genit. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertingkah genit terhadap Sen Fan. Xia Kingswei tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Sen Fan, dia merasa sangat dirugikan dan bahkan memiliki keinginan untuk bersembunyi di pelukan Sen Fan dan menangis. Dia bahkan lupa tentang Sen Fan yang memukul pantatnya. Sen Fan melihat ekspresi sedih Xia Kingswei, maju 2 langkah dan menghampiri ranjang Xia Kingswei. Dia pertama-tama perlahan berjongkok menatap Xia Kingswei dan kemudian berkata setengah bercanda. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku datang. Karena aku membawa obat mujarab. Sebuah obat mujarab reaksi pertama Xia Kingswei setelah mendengar ini adalah menatap Sen Fan dengan rasa ingin tahu.
Mengabaikan namun Xia Qingswei dengan cepat bereaksi dan menyadari bahwa Shen Fan sedang menyombongkan diri untuk menggodanya dan dia tidak bisa menahan tawa. Apa, kamu tidak percaya padaku? Shen Fan mengatakan ini sambil memajukan wajahnya yang tampan. Tindakan ini membuat Xia Qingswei yang sedang berbaring tiba-tiba menegang dan napasnya menjadi sedikit tidak stabil. Namun pada saat ini Shen Fan mengeluarkan sebotol minuman dari belakang dan meletakkannya di depan Xia Qingswei. Xia Qingswei yang merasa canggung barusan tiba-tiba menjadi senang lagi ketika dia melihat Shen Fan mengeluarkan sebotol minuman. Dia menyadari bahwa obat mujarab yang disebutkan Shen Fan hanyalah sebotol minuman. Namun Shen Fan melihat ekspresi Xia Qingswei dan sepertinya tahu sesuatu lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu menebaknya dengan benar, awalnya itu hanya sebotol minuman. Tapi kemudian saya menambahkan satu hal ke dalamnya dan sekarang ini telah menjadi obat mujarab. Shen Fan mengatakan ini dengan serius dan bercanda yang sangat menghibur Xia Qingswei sehingga dia lupa bahwa dia sedang masuk angin. Lalu obat ajaib apa yang kamu tambahkan? Xia Qingswei menahan tawanya dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Namun dari cara Xia Qingswei memandang Shen Fan dengan mata berkedipnya yang besar, jelas bahwa dia masih sangat ingin tahu tentang bagaimana Shen Fan akan menjelaskan selanjutnya. Shen Fan mengambil minuman itu dan menggoyangkannya di depan Xia Qingswei seolah-olah untuk menarik perhatiannya. Kemudian sambil memegang botol minuman itu, dia dengan lembut menciumnya. Kemudian dia menolehkan wajahnya yang tampan ke arah Xia Qingswei, memberinya kedipan mata lagi, dan kemudian berbicara. Karena cintaku ditambahkan di dalamnya. Fiu. Meskipun Xia Qingswei geli dengan Shen Fan, dia merasa sangat manis di dalam hatinya. Memikirkan Shen Fan, dia pasti bergegas tanpa berhenti setelah mendengar bahwa dia telah tiba di rumah sakit. Xia Qingswei sangat terharu lagi. Sejenak mereka berdua saling menatap mata satu sama lain dan seluruh ruang kesehatan dipenuhi dengan aroma cinta. Terlebih lagi di celah pintu di sebelah ruang kesehatan, sepasang mata sedang menatap mereka berdua dan air liur mengalir dari sudut mulut mereka. Dia adalah dokter sekolah. Sejak dia lulus dan ditugaskan di sekolah ini, dia selalu ingin mencari pacar. Tetapi dia melihat Shen Fan dan Xia Qingswei menunjukkan kasih sayang mereka sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Ternyata tidak masalah, anjing itu hampir kenyang dengan makanan anjing dan hampir mengeluarkan air liur. Namun, masih ada senyum konyol di wajahnya dan dia bahkan tanpa sadar menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin saja Xia Qingswei dan Shen Fan terlalu fokus dan saling memfokuskan diri satu sama lain. Aku bahkan tidak menyadari bahwa ada seorang wanita muda yang mengintipku. Xia Qingswei terharu dan mengambil sebotol minuman penuh cinta dari Shen Fan. Namun, begitu Xia Qingswei mendapatkan minumannya, sudut mulutnya berkedut. Bab 89 saya juga bisa memberikan suntikan dan tidak sakit sama sekali. Setelah Xia Qingswei mengambil minuman itu, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan beratnya. Dia menggoyangnya dengan lembut dan menemukan bahwa itu hanya setengah botol minuman. Bukan hanya setengah botol, tapi juga kurang dari setengah botol. Ini segera membuat mulut Xia Qingswei berkedut dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya ini setengah botol. Ya, Shen Fan sepertinya merasa sedikit tidak sopan ketika dia tiba-tiba ditanya pertanyaan ini dan kemudian mulai memaksakan penjelasan. Lihat Xia Qingswei ini dipenuhi dengan cinta. Ini harus diminum sekali teguk. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya sekali teguk, itu berarti kamu meremehkan cintaku. Tapi minuman ini hanya 300 ml, kamu pasti tidak bisa menghabiskannya, jadi aku akan menuangkannya sedikit. Shen Fan memberikan penjelasan acak sampai akhir dan tidak lupa menambahkan sebuah kalimat. Jangan khawatir tentang itu, aku sangat mencintaimu, minumlah dengan cepat. Saat Shen Fan berbicara, dia dengan lembut memberi isyarat dengan tangannya agar Xia Qingswei minum dengan cepat. Adegan ini memberikan perasaan bahwa seorang paman sedang menipu seorang gadis kecil untuk meminum sesuatu yang aneh. Faktanya, Xia Qingswei hanya bertanya barusan. Dia menyukai apapun yang Shen Fan berikan padanya. Tidak peduli berapa banyak pun itu, bahkan jika hanya satu gigitan, Xia Qingswei menyukainya. Jadi, Xia Qingswei membuka tutup botol tanpa berkata sepatah kata pun dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Shen Fan menghela napas lega setelah melihat ini dan memperkirakan bahwa efek obat akan segera bekerja. Jangan khawatir, sekarang aku di sini, pilekmu akan segera hilang. Xia Qingswei cemberut setelah mendengar ini. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter, dia merasa sedikit kesal. Dokter baru saja mengatakan bahwa pilek saya mungkin sangat serius. Jika demamnya tidak segera hilang, saya akan membutuhkan suntikan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Shen Fan dengan serius lagi dengan sedikit rasa takut di matanya. Sebenarnya, kamu tidak tahu, aku paling takut pada suntikan. Aku sudah takut pada mereka sejak aku masih kecil. Namun, ketika Shen Fan melihat mata kecil Xia Qingswei yang lucu dan ekspresi seriusnya, dia tanpa sadar merasa gelisah di hatinya. Kemudian dia menghindari tatapan Xia Qingswei dan terbatuk ringan. Jadi, kamu takut disuntik ya? Sebenarnya, mungkin tergantung pada siapa yang memberimu suntikan. Jika aku yang memberimu suntikan, itu tidak akan sakit sama sekali. Ketika Xia Qingswei mendengar kata-kata Shen Fan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, Shen Fan, kamu bisa menyuntik? Kenapa aku tidak percaya? Apakah kamu mempelajarinya di rumah sakit? Belajar? Tidak perlu mempelajari hal seperti
Ketika Xia Kingsway mendengar Sen Fan mengatakan ini, dia bahkan lebih terkejut dan bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Tidak perlu belajar, apakah kamu bercanda? Jika kamu tidak belajar, bagaimana jika kamu... Hah, bagaimana mungkin itu buruk? Yang utama adalah jarumnya berbeda. Jika jarumnya berbeda, mereka tidak bisa menyakitiku. Jika kamu tidak percaya padaku, lalu beritahu aku, kepada siapa saja kamu memberikan suntikan itu? Batuk-batuk, Sen Fan batuk lagi, bertingkah sangat serius, mengangkat tangannya dan mulai bersumpah. Aku bersumpah jika aku memukul seseorang sekali saja, aku akan disambar petir. Aku akan ikut. Setelah mendengar sumpah Sen Fan, Xia Kingsway merasa seperti menginjak ekor seseorang dan hampir melompat dari tempat tidur. Sen Fan, kau bercanda? Ketika para dokter memberiku suntikan, mereka bilang mereka sangat profesional dan sering memberikannya kepada pasien, jadi aku merasa lega. Namun kau bersumpah tidak pernah memukul siapapun. Apa kau mencoba menggunakan aku sebagai tempat latihan atau kau mencoba membunuhku? Reaksi Xia Kingsway membuat Sen Fan takut dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Set, pelankan suaramu, jangan biarkan siapapun mendengarmu. Setelah mereka berdua membuat keributan seperti itu, dokter muda yang bersembunyi di kegelapan akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Dan jenis yang membuatmu tertawa terbahak-bahak. Tapi senyum ini bukanlah masalah besar, itu langsung membuat Sen Fan dan Xia Kingsway ketakutan.